YouTube channel Akors. Kali ini bersama aku Ratih kita akan membahas soal UTBK Biologi tahun 2019 tentang protozoa. Sebelum kita lanjut ke soal, ada baiknya kalian mengetahui apa sih tujuan dibuat video ini. Video ini merupakan bentuk dukungan kami, tim Akors, untuk kalian yang akan mengikuti tes UTBK, SIMA UI, UMGM, maupun tes perguruan tinggi lainnya, agar kalian bisa memanfaatkan waktu secara efektif, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, sambil nunggu jungkan, sambil nunggu antrian, maupun sambil makan siang. Supaya kalian bisa mengerjakan soal biologinya dengan lancar, mendapatkan hasil maksimal, dan dapat diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke? Baiklah, kita langsung saja ke soal. Ini dia pertanyaannya. Pernyataan yang tidak tepat tentang protozoa adalah A. Unicellular, B. Habitat di air, C. Penyebab kudis, D. Kingdom Protista, E. Heterotrof. Oke, sudah siap dengan pembahasannya? Baiklah, protozoa merupakan salah satu superfilum dari Kingdom Protista. Semua anggota Kingdom Protista ini merupakan makhluk hidup eukariot, artinya sudah memiliki membran inti. Superfilum lainnya adalah alga dan jamur lendir. Yang membedakan protozoa dengan alga dan jamur lendir adalah protozoa tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki kloroplas, kecuali pada kelompok Phytoflagellata. Dilihat dari sitoplasmanya, kelompok protozoa memiliki dua tipe sitoplasma, yaitu ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma artinya sitoplasma yang terletak paling luar, dia tampak transparan. Sedangkan yang di dalam disebut endoplasma, berisi organel-organel hidup. Berikutnya, protozoa memiliki dua tipe vakuola. Yang pertama adalah vakuola makanan. Vakuola makanan ini berarti fungsinya adalah untuk mencerna makanan dengan bantuan lisosom. Di dalam lisosom banyak terdapat enzim hidrolitik, sehingga tipe pencernaannya adalah pencernaan kimiawi. Berikutnya, vakuola kontraktil atau vakuola denyut. Vakuola denyut, dia berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis di dalam sel dan juga mengeluarkan zat sisa pencernaan secara eksositosis. Habitat dari protozoa ini adalah di lingkungan perairan dan juga daratan. Di lingkungan perairan, protozoa berperan sebagai zooplankton. Plankton artinya makhluk hidup yang melayang dan terbawa arus air. Dinamakan zooplankton karena dia memakan makhluk hidup yang lebih kecil, misalkan bakteri maupun fitoplankton. Hasil dari metabolisme protozoa adalah nitrogen dan fosfor. Sehingga si protozoa ini mampu meningkatkan kandungan nutrisi atau nutrien yang ada di dalam lingkungannya. Hasil studi membuktikan bahwa kandungan protozoa di dalam tanah mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dalam keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, misalkan terlalu kering atau kondisi nutrisi yang kurang, si protozoa akan membentuk kista. Proses ini disebut sebagai encystation. Ketika lingkungan sudah membaik, maka dinding kistanya akan pecah. Proses ini disebut excistation. Oke, sekarang kita akan membahas protozoa berdasarkan alat geraknya. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sarcodina atau rhizopoda. Dia bergerak dengan pseudopodia. Pseudo artinya fake dan podos artinya kaki. Jadi kaki yang palsu atau kaki semu. Contohnya adalah kelompok amuba. Nah, amuba ini berdasarkan di mana dia ditemukan, misalkan apakah dia ditemukan di lingkungan, maka disebutnya adalah ectoamoeba. Contohnya adalah foraminifera dan radiolaria. Foraminifera ini unik karena dia punya pelindung tubuh yang dinamakan testa, bukan testa, T-E-S-T, tes. Nah, tesnya atau cangkangnya terbuat dari kalsium karbonat. Ketika si foraminifera ini mati, maka tumpukan dari cangkang-cangkang tadi membentuk tanah namanya globerina, dan ini bisa digunakan sebagai petunjuk keberadaan minyak bumi. Berikutnya tadi apa? Radiolaria. Radiolaria tesnya berasal dari silika atau zat karsit. Sekarang amuba yang ditemukan di dalam tubuh makhluk hidup dinamakan entamoeba. Contohnya adalah entamoeba histolytica yang dapat menyebabkan disentri pada manusia. Yang kedua, berdasarkan alat geraknya yaitu silia, sehingga disebutnya ciliopora. Silia artinya rambut getar atau rambut halus. Ini bisa kalian temukan di Paramecium. Nah, khusus kelompok dari Paramecium atau ciliata ini, dia memiliki dua tipe nukleus, yaitu makronukleus, nukleus yang ukurannya besar, dan mikronukleus,
nukleus yang ukurannya kecil. Fungsinya pun berbeda. Makronukleus fungsinya adalah untuk mengatur seluruh aktivitas hidupnya, yaitu untuk tumbuh dan mengatur kegiatan metabolisme lainnya. Sedangkan mikronukleus fungsinya adalah untuk reproduksi seksual secara konjugasi. Yang ketiga namanya flagellata atau mastigopora. Flagel artinya bulu cambuk dari bahasa Latin, dan mastik juga sama, bulu cambuk tapi berasal dari bahasa Yunani. Jadi kelompok flagellata ini dia bergerak dengan menggunakan cambuknya. Oke, nah yang khas dari kelompok flagellata, kita bisa membagi flagellata menjadi dua kategori berdasarkan ada tidaknya kloroplas, yaitu zooflagellata, berarti dia tidak punya kloroplas, dan phytoflagellata, artinya dia memiliki kloroplas di dalam selnya. Kalau dia memiliki kloroplas, artinya dia mampu melakukan fotosintesis, atau dia bisa memperoleh makanan dari cahaya matahari yang diubah menjadi makanan. Oke. Bukan cahaya matahari ya yang diubah jadi makanan, tapi memanfaatkan energi matahari untuk mengubah senyawa anorganik dari lingkungannya menjadi senyawa organik. Contoh dari phytoflagellata ini adalah Euglena yang terkenal dan Volvox. Yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak, dinamakan sporozoa. Dinamakan sporozoa karena dia bereproduksi dengan memproduksi spora. Nama lainnya adalah apikompleksa. Kenapa dinamakan apikompleksa? Karena dia memiliki organel yang khas dinamakan apical kompleks. Apical kompleks ini dia berfungsi untuk menembus dinding sel inangnya atau menembus jaringan inangnya, sehingga dipastikan bahwa sporozoa yang memiliki apikompleksa ini dia bersifat parasit. Contohnya adalah Plasmodium. Plasmodium ini merupakan penyebab dari penyakit malaria. Oke, itu dia berdasarkan alat geraknya. Sekarang kita bahas bagaimana cara mendapatkan makanan. Protozoa untuk mendapatkan makanan bisa dengan cara yang pertama, yaitu heterotrof. Heterotrof artinya dia mengambil makanan dari makhluk hidup lain, yaitu dengan cara memakan. Seperti yang kami sebutkan di awal, bahwa dia mengambil makanan secara endositosis dan mengeluarkan makanan secara eksositosis. Khusus pada kelompok Siriata, dia memiliki struktur yang menyerupai mulut disebut sitosom, dan mengeluarkan zat sisa melalui struktur yang disebut sitopik. Yang kedua namanya mixotrof. Mix artinya campuran. Mixotrof artinya dia mampu mendapatkan makanan dengan dua cara, yaitu heterotrof dan autotrof. Sehingga kelompok protozoa ini tidak ada yang murni autotrof, tetapi campuran, yaitu mixotrof. Ketika cahaya lingkungannya mencukupi, maka dia mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis. Ketika cahaya lingkungan tidak mencukupi, maka dia mendapatkan makanan secara heterotrof. Contohnya adalah Euglena. Nah, khusus pada Euglena, kloroplas yang terdapat pada Euglena ini adalah kloroplas yang sifatnya permanen. Oke, gini aja, kita bagi si siapa ini, makhluk hidup yang mendapatkan makanan secara mixotrof, menjadi tiga kategori, yaitu yang kloroplasnya permanen, kloroplasnya non-permanen, dan kleptoplasti. Pertama, kloroplas yang permanen. Kloroplas permanen maksudnya apa? Ketika kita pisahkan kloroplas yang ada di dalam Euglena, maka kloroplasnya akan mati dan Euglenanya juga akan mati. Ini disebut mutualisme obligat. Nah, dari mana si protozoa yang Euglena ini mendapatkan kloroplas? Jadi nenek moyang dari Euglena ini melakukan secondary endosimbiosis terhadap alga eukariotik. Dan ini, simbiosis ini diwariskan ke keturunan berikutnya. Berikutnya ada juga yang namanya Paulinella chromatophora. Dia melakukan primary endosimbiosis terhadap cyanobacter yang bernama Prochlorococcus. Kenapa sih kita bisa tahu bahwa Paulinella chromatophora ini mendapatkan kloroplas secara endosimbiosis? Karena saudaranya si Paulinella chromatophora ini tidak memiliki kloroplas, yaitu Paulinella ovalis. Oke, jadi kloroplas yang permanen ini didapatkan berdasarkan endosimbiosis dan sifatnya mutualisme obligat. Yang kedua adalah kloroplas yang non-permanen dengan cara melakukan endosimbiosis, namun sifatnya adalah mutualisme fakultatif. Maksudnya apa? Ketika kita pisahkan kloroplas dengan host selnya, maka host selnya tetap hidup, begitu juga dengan kloroplasnya. Contohnya adalah kloroplas yang dimiliki oleh Paramecium bursaria. Jadi Paramecium bursaria melakukan endosimbiosis terhadap chlorella.
Chlorella mampu mendapatkan makanan secara fotosintesis dan dia memberikan makanan kepada Paramecium bursalia ini. Chlorella mendapatkan perlindungan dan kemudahan bergerak dari Paramecium bursalia. Namun kalau mereka terpisah, mereka sama-sama bisa hidup mandiri. Yang ketiga, cara mendapatkan kloroplasti dengan cara kleptoplasti. Berasal dari kata kleptes, artinya pencuri. Jadi dia mencuri plastida dari inangnya. Dari inang, bukan dari mangsanya. Contohnya adalah di sini ada makhluk hidup namanya Geminifera cryophylla. Dia dimakan oleh makhluk hidup bernama Myrionecta rubra. Protozoa bernama Myrionecta rubra ini memakan siapa tadi? Geminifera cytophylla. Seluruh bagian tubuh si Geminifera ini hancur. Yang tersisa tinggal kloroplasnya. Nah, kloroplasnya inilah yang dipakai oleh si Myrionecta untuk melakukan fotosintesis. Nah, karena kloroplasnya ini bukan berasal dari bagian tubuhnya, maka dia juga akan mati lama-kelamaan. Dan kloroplas ini hanya bisa bertahan maksimal 2 bulan di dalam tubuh Myrionecta. Kalau sudah mati kloroplasnya, apa yang harus dilakukan? Ya, dia harus memakan Geminifera yang lebih banyak lagi. Jadi sifatnya tidak permanen dan hasil dari mencuri. Itu dia pengertian dari mixotrop. Yang ketiga adalah dengan cara saprofitik. Mendengar kata saprofit itu artinya makhluk hidup yang memakan bangkai atau memakan makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya adalah Chilomonas. Cara keempat adalah parasitik. Nah, parasitik sendiri dibedakan menjadi 2, ada non-patogenik dan patogenik. Parasitik artinya dia mengambil makanan dari inangnya. Non-patogenik artinya tidak menyebabkan penyakit, dan patogenik artinya menyebabkan penyakit. Oke, sekarang kita bahas dari yang non-patogenik. Contohnya adalah Balantidium. Balantidium mengambil makanan dari inangnya berupa makanan padat. Sedangkan Opalina mengambil makanan yang berupa cairan. Sekarang kita bahas yang patogenik. Contoh patogenik adalah Plasmodium dan Trypanosoma. Kenapa disebut patogenik? Karena makhluk hidup ini menyebabkan kerusakan pada jaringan inangnya, sehingga jaringan inangnya menjadi rusak dan akhirnya mati. Oke, berikutnya cara keempat. Cara keempat ini adalah dengan cara pinositosis, artinya mengambil makanan dari lingkungan berupa cairan. Contohnya adalah Amoeba proteus. Berikutnya yang terakhir, namanya coprozoid. Ini baru istilah yang agak sulit disebutkan, namanya coprozoid. Artinya dia memakan zat sisa metabolisme makhluk hidup lain, ibaratnya memakan feses dari makhluk hidup lain. Contohnya adalah Chlamydopris. Sekarang kita bahas protozoa berdasarkan cara respirasinya, yaitu aerobik dan anaerobik. Seperti yang kita tahu bahwa semua protozoa adalah uniseluler eukariotik. Semua makhluk eukariotik memiliki mitokondria. Akan tetapi pada beberapa spesies protozoa tidak memiliki mitokondria karena mitokondrianya telah tereduksi melalui mekanisme yang disebut evolusi reduktif. Oke, mitokondria berarti dia bisa bernafas secara aerobik. Ini adalah cara respirasi protozoa pada umumnya. Yang kedua adalah anaerobik. Anaerobik ini terjadi karena mitokondrianya sudah tidak ada, terevolusi secara reduktif menjadi hidrogenosom dan mitosom. Nah, apa sih bedanya mitokondria, hidrogenosom, dan mitosom? Mitokondria dia masih memiliki genom, yaitu DNA sirkular, sedangkan hidrogenosom dan mitosom tidak memiliki DNA. Mitokondria melakukan respirasi aerobik, sedangkan hidrogenosom melakukan respirasi secara anaerobik, menghasilkan ATP, CO2, dan H2 atau hidrogen. Karena itu dia disebut hidrogenosom. Berbeda dengan mitosom. Mitosom tidak mampu menghasilkan energi sama sekali, sehingga respirasi anaerobiknya dilakukan di dalam sitoplasma. Contoh dari makhluk hidup yang memiliki hidrogenosom adalah Trichomonas vaginalis, sedangkan yang memiliki mitosom adalah Entamoeba histolytica. Sekarang kita bahas berdasarkan cara reproduksinya. Yang umumnya, protozoa bereproduksi secara pembelahan biner atau binary fission. Contohnya adalah amoeba. Ini umum sekali, hampir semua protozoa melakukan pembelahan biner. Yang kedua adalah seksual. Nah, yang bisa melakukan reproduksi seksual ini hanya makhluk hidup tertentu. Contohnya adalah Paramecium.
Yang khas dari paramecium ini adalah, masih ingat tadi, dia memiliki mikronukleus dan makronukleus. Mikronukleus adalah yang berperan untuk reproduksi. Dengan cara apa? Reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Konjugasi artinya terjadi transfer materi genetik dari dua individu yang belum diketahui atau tidak diketahui jenis kelaminnya. Yang ketiga adalah seksual dan aseksual dalam satu siklus hidup. Contohnya pada Plasmodium. Jadi Plasmodium dapat bereproduksi secara aseksual di dalam tubuh manusia dan bereproduksi secara seksual di dalam tubuh nyamuk. Oke, dari situ bisa kita jawablah pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Pernyataan yang tidak tepat tentang protozoa. Pertama adalah uniseluler, centang. Benar. Kedua, habitat di air, benar, karena habitatnya di air maupun di darat. Ketiga, penyebab penyakit kudis. Kita tadi nggak pernah mention penyebab penyakit kudis, karena penyakit kudis ini disebabkan oleh kelompok serangga, yaitu dari kelas laba-laba. Namanya adalah tungau. Nah, tungau ini kingdomnya pun berbeda, dia sudah masuk ke dalam kingdom Animalia. Jadi yang salah adalah penyebab penyakit kudis. Dia kingdom Protista, benar. Heterotropik, benar. Bagaimana? Sudah terjawab? Oke, kalau ini bisa membantu kalian bisa bantu berkembangnya channel ini, channel iCore, supaya banyak teman-teman yang terbantu untuk mewujudkan misi kami, yaitu edukasi untuk semuanya. Dengan cara subscribe, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa request pertanyaan apa yang ingin kalian bahas di kolom komen. Bye-bye, see you!